Fakultas ini mengkaji tentang ilmu yang kaitannya dengan alam dan lingkungan. Saksikan perbincangan saya, Hana Hanjani Putri, dengan Dekan Fakultas Kehutanan dalam program Uniku Rumah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hana Hanjani Putri, dalam program Uniku Rumah Kita. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Dekan dari Fakultas Kehutanan, yaitu Bapak Dr. Yayan Hendrayana, SHUT MSI. Selamat datang Bapak. Selamat, terima kasih atas undangannya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga atas kehadirannya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Ya. Semoga meskipun dalam suasana Ramadan kita terus semangat untuk menyampaikan informasi ya Pak. Betul sekali. Khususnya untuk calon mahasiswa baru Universitas Kuningan. Iya, betul. Baik Pak, saya di sini mewakili rekan-rekan, khususnya calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, yang mana ternyata mereka sedang banyak sekali mencari informasi yang kaitannya dengan Fakultas Kehutanan Pak. Iya, betul. Nah, untuk mengawali nih Pak, saya ingin mengetahui Pak, secara umum dan secara general itu Fakultas Kehutanan mengkaji tentang keilmuan apa sih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas undangannya nih. Jadi begini, Fakultas Kehutanan itu kalau kita bicara sedikit ke sejarah dulu ya, merupakan asal muasalnya dari Sekolah Tinggi Kehutanan. Ya, dulu tahun 2001, selanjutnya bergabung dengan sekolah tinggi yang ada di Kuningan menjadi Universitas Kuningan pada tahun 2003. Nah, di Fakultas Kehutanan sendiri saat ini memiliki dua program studi, yaitu program studi kehutanan dan program studi ilmu lingkungan. Yang mana program studi kehutanan ini sudah mendapatkan akreditasi, yaitu akreditasinya B, gitu. Sedangkan program studi ilmu lingkungan karena usianya baru saat ini menginjak pada tahun kedua, kita sedang berusaha untuk mengajukan proses akreditasinya, begitu. Tapi untuk program studi ilmu lingkungan ini merupakan program studi yang pertama di Jawa Barat, ya, yang satu-satunya yang ada di Uniku ini. Seperti itu mungkin. Ya, baik Pak. Sebelum lebih jauh mengenal program studi yang ada di Fakultas Kehutanan ya Pak, boleh saya menanyakan perihal program unggulan nih Pak, yang ada di Fakultas Kehutanan, barangkali khususnya dalam kepemimpinan Bapak saat ini. Baik, terima kasih. Untuk program unggulan yang akan kita usung ya ke depannya, yang pertama adalah meneruskan program yang sudah dilaksanakan pada kepemimpinan sebelumnya, yaitu kita mempunyai desa binaan khususnya yang berada di kawasan sekitar stasiun riset atau stasiun penelitian di Desa Karangsari. Selanjutnya mungkin kedepannya juga kita akan sedang berusaha juga mendapatkan desa binaan juga ya, mungkin pada desa-desa lainnya. Saat ini kita akan berusaha bekerja sama, salah satunya ada desa di sebelah timur Kuningan, yaitu dengan desa Tambak Baya. Ya, rencana kita akan menjadikan mereka itu desa binaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program-program yang kemarin mungkin baru launching juga ya, mengenai bank sampah dengan rumah kompos. Itu juga akan kita jadikan program unggulan kita untuk menarik minat mahasiswa baru, itu mungkin. Kemudian Pak, untuk kualifikasi dosennya sendiri di Fakultas Kehutanan itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Untuk dosen-dosen yang berada di Fakultas Kehutanan saat ini sudah mempunyai gelar doktor atau yang telah menyelesaikan studi S3-nya berjumlah 5 orang yang akan dan sedang mengikuti
pendidikan S3 itu 5 orang dan masih S2 itu 2 orang. Jadi jumlah seluruhnya adalah 12 orang gitu. Ya. Nah, tadi di awal sudah disinggung mengenai program studi Ya, ya Pak. betul. Nah, ingin lebih detail saya mengetahui mengenai program studi yang ada di Fakultas Kehutanan itu ada apa saja, kemudian fokus kajiannya itu seperti apa Pak setiap program studinya? Baik, yang pertama adalah program studi kehutanan. Program studi kehutanan ini kita fokuskan, titik beratkan kepada kajian-kajian atau ilmu yang khusus membidangi bidang kehutanan sendiri. Ya, salah satunya adalah misalnya mengenai keanekaragaman hayati misalnya, terus juga pengelolaan hutan itu sendiri. Yang kedua, untuk prodi ilmu lingkungan sendiri itu kita fokuskan pada kawasan di luar hutan. Ya, contohnya misalnya lingkungan hidup di sekitar kita, terus juga water treatment, terus juga kawasan tambang seperti itu. Ya, Pak, ini untuk menunjang proses pembelajaran mahasiswa-mahasiswinya ya Pak ya. Kaitannya dengan fasilitas. Fasilitas apa saja sih Pak yang ada di Fakultas Kehutanan saat ini? Untuk fasilitas yang ada, kita sudah mempunyai beberapa lab. Yang pertama adalah lab komputer, di mana lab komputer ini adalah lab analisis geospasial atau sistem informasi geografi ya. Jadi baik mahasiswa prodi kehutanan maupun prodi ilmu lingkungan itu juga sama-sama belajar mengenai pemetaan begitu. Yang kedua, kita mempunyai juga lab dasar, tentu sudah ada. Itu juga yang selanjutnya adalah lab rumah kaca. Khusus itu untuk prodi kehutanan. Ya, biasa untuk tempat praktikum mahasiswa ataupun juga tempat penelitian mahasiswa. Selain itu juga untuk prodi kehutanan, karena kita tadi di awal dikatakan kita sudah memiliki stasiun riset, ya kita fokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di stasiun riset Karangsari. Itu yang menjadi andalan kita. Ya. Kemudian Pak, tadi sudah disinggung juga mengenai desa binaan Ya, gitu ya, betul. salah satu programnya ya Pak Betul. ya. Nah, saya ingin mengetahui yang kaitannya dengan mahasiswanya sendiri Pak. Baik itu mungkin dosennya, mahasiswanya, atau mungkin fakultasnya Pak. Apakah memiliki program rutin yang sering dilakukan dan rutin dilaksanakan? Baik, untuk program yang khusus kepada mahasiswa begini, kita mempunyai mata kuliah di semester awal, yaitu mata kuliah karakter dan kepribadian, di mana dalam mata kuliah itu mahasiswa kita coba membina karakter mahasiswa baru yang tadinya awalnya dari siswa ya, yang mungkin masih seperti anak-anak atau remaja, masih tanggung, kita coba untuk arahkan yang pada akhirnya mempunyai karakter jiwa rimbawan. Itu ya. Jadi di satu semester itu kita ada teori dan ada praktek. Prakteknya kita lakukan dengan bantuan juga mahasiswa senior ya. Ada masa bimbingan atau mabim yang biasanya ada 4 atau 5 kali pertemuan kepada mahasiswa baru, dan pada di akhir acara atau di akhir semester kita lakukan juga semacam forest camp atau outbound-nya ya. Tujuannya untuk lebih mengeratkan lagi ya antara sesama mahasiswanya itu sendiri, mahasiswa dengan dosennya dan juga dengan tenaga kependidikan. Itu mungkin ya. Itu setiap tahun kita lakukan. Wah, rupanya itu salah satu program yang menarik dari Fakultas Kehutanan, Iya, Pak. iya. Saya juga melihat ternyata anak-anak dari Fakultas Kehutanan itu solidaritasnya sangat tinggi, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Karena begini mungkin ya, secara umum kehutanan itu mempunyai jiwa korsa, ya. Jadi dimanapun kita dengan siapapun orang yang bergerak di bidang kehutanan itu pasti tahu jiwa korsa kehutanan, begitu. Ya. Ya. Dari situ terlihat sekali ya Pak, ternyata program yang Bapak usungkan di fakultas itu membuahkan output yang luar biasa dilihat dari mahasiswa-mahasiswinya yang sangat solid dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun program-program yang dilakukan begitu Pak. Ya. Selanjutnya Pak,
dari adanya fasilitas yang luar biasa, kemudian ditunjang dengan tenaga pendidik yang luar biasa juga, serta program-program unggulan yang dilakukan, itu tentunya saya yakin Fakultas Kehutanan sudah banyak mencapai prestasi ya Pak. Baik. Boleh Bapak tolong jelaskan mengenai prestasi apa saja yang sudah dicapai dari Fakultas Kehutanan? Baik, untuk prestasi khususnya Fakultas Kehutanan sendiri ya, kita dosen-dosen Fakultas Kehutanan ada beberapa yang menjadi tenaga ahli Kementerian Lingkungan ya, sama kalau dulu disebut Departemen Kehutanan. Yang kedua juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa mitra ya, baik itu di luar Kabupaten Kuningan ataupun juga di dalam Kabupaten Kuningan. Juga Fakultas Kehutanan sebagai pencetus berdirinya Taman Nasional Gunung Ciremai itu. Nah, selain itu juga untuk mahasiswanya sendiri, prestasi yang sudah ditorehkan adalah pernah menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun 2018 itu sampai tingkat regional ya, namun belum beruntung di tingkat Jawa Barat. Juga tahun 2019 juga mahasiswa berprestasi kembali hanya sampai di tingkat universitas mungkin. Dan juga selain itu prestasi yang diperoleh adalah Duta Baca Jawa Barat, juga itu juga sudah ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kehutanan. Iya. Gitu. Banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan ya Pak ya. Nah ini terakhir mungkin Pak, apa sih pesan Bapak untuk calon mahasiswa baru Universitas Kuningan? Baik, untuk calon mahasiswa baru pada umumnya khususnya Universitas Kuningan, ayo jangan takut kita memilih Universitas Kuningan. Saya yakin Universitas Kuningan adalah universitas yang terbaik ya bagi teman-teman semua yang ada di seputaran Kabupaten Kuningan ataupun di luar Kabupaten Kuningan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu serta informasinya yang luar biasa ya Pak ya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya dalam program Uniku Rumah Kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak selalu dilimpahkan kesehatan. Amin. Amin. Baik rekan-rekan, mungkin sekian pembicaraan kita dalam program Uniku Rumah Kita kali ini ya. Saksikan terus perbincangan kita dengan tokoh-tokoh lainnya yang ada di Universitas Kuningan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, Uniku Jaya.